Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, bahagia rasanya dapat kembali menjumpai Anda melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi. Bersama saya, Carla Ratna. Kali ini Carla kembali menjumpai psikolog kita, Bapak Setio Purwanto di Padepokan Patrap Surakarta, Padepokan beliau. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Carla. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Baik, Pak Setio, seperti biasa di Bincang Psikologi kita selalu membawakan satu topik yang menarik untuk kita bahas. Dan tentu saja topik atau tema yang akan kita angkat ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh para pemirsa atau para sahabat TV 10. Dan kita juga masih mengundang ya Pak untuk sahabat TV 10 yang mungkin ingin berkonsultasi atau ingin menyampaikan masalahnya atau mungkin tema apa yang ingin diangkat dalam program Bincang Psikologi. Kami sediakan untuk Anda line WA yang berada di bawah layar ini untuk Anda. Silahkan chat ke sini menyampaikan mungkin problem yang Anda hadapi atau mungkin tema apa yang ingin dibahas. Nah, di kesempatan kali ini satu tema yang kita angkat ya Pak. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana mengatasi rasa takut. Iya. Rasa takut Rasa ya. takut. Itu sebenarnya wajar dan manusiawi kalau setiap orang itu punya rasa takut ya Pak. Iya. Berarti memang ada tanda bahaya gitu ya. Betul. Tapi bagaimana jika rasa takut itu berlebihan? Nah, itu yang akan kita bahas, bagaimana cara mengatasi rasa takut. Tapi kita lihat dulu dari ilmu psikologi Pak. Sebenarnya bagaimana sih rasa takut itu bisa muncul? Iya. Sebenarnya rasa takut ini warning. Oh, ini warning. Alarm ya. Alarm. Tanda bahaya. Tanda bahaya. Jadi kita ini dibekali Allah ini satu tanda. Ketika takut maka kita harus perhatian gitu ya. Pasti ada sesuatu gitu. Nah, rasa takut itu juga terkait dengan apakah yang ditakuti itu rasional atau tidak rasional. Oh, ini yang harus dibedakan ya? Jadi harus dipisah dulu, Ya. ini rasional atau Tidak rasional. rasional. Kalau tidak rasional, ini berarti ketakutan yang harus diperbaiki. Berarti alarmnya salah ngasih tanda gitu, atau over. Oh, over, tanda Ya bahayanya. misalnya seperti mobil ya, mobil itu mungkin kalau dia dibuka paksa baru bunyi gitu. Tapi ada mobil yang kena getaran sedikit aja, kena motor lewat atau apa dia udah bunyi. Sudah bunyi, Nah ya. berarti ini over. Terlalu peka. Terlalu peka. Tapi terlalu over gitu. Terlalu Ya. over, ya peka. Nah maka ketakutan itu yang merupakan alarm bagi kita terhadap suatu kejadian yang mungkin membahayakan, itu positif. Tapi ketika itu sudah tidak rasional, maka itu sudah mengganggu. Tapi itu naluri alami manusia ya Pak? Ya, itu naluri alami manusia. Kalau manusia nggak ada takut, bahaya juga gitu. Iya, bahaya ya, nggak ada Dia takutnya. melihat ular kobra, dia nggak ada takutnya. Malah membahayakan kan? Membahayakan gitu. Dia ada misalnya gempa bumi atau suara yang menakutkan, tapi dia tidak takut, ya itu juga bahaya juga. Jadi ada alarm yang memang itu memang harus seperti itu. Nah, cuma di dalam kehidupan ini ketakutan itu muncul dari pikiran-pikiran negatif gitu kan. Nah, kecemasan juga bisa nggak? Nah, kalau kecemasan itu ketakutan yang berlebih. Oh, Ya, kalau ketakutan berlebih nanti munculnya cemas. cemas. Iya. Nah, cemas, anxiety. Kalau anxiety nggak ketolong lebih besar lagi, panik. Maka ada namanya panic attack, serangan ketakutan ya. Nah, kita harus harus paham dengan ketakutan yang sedang kita alami ini ketakutan apa gitu. Apakah ketakutan yang wajar atau ketakutan yang tidak rasional gitu. Kalau memang tidak rasional, memang harus dicari solusinya gitu. Jangan sampai itu mengganggu hidup kita. Iya. Iya kan? Benar. Nah, maka ada banyak sekali yang tidak rasional itu, contohnya misalnya fobia ya. Fobia ketinggian gitu. Ya, nggak mungkin lah kita akan terjatuh gitu. Tapi orang yang sudah fobia ketinggian itu sudah nggak berani. Tapi itu prosesnya itu dari takut dulu bisa menjadi fobia gitu Pak?
atau gimana? Nah, biasanya kalau fobia itu ada pemicu atau ada unsur traumanya ada gitu unsur ya. trauma kalau fobia ya. Nah, itu ada unsur, sehingga ketakutan itu menimbulkan fobia. Oh, iya. Ya. Contoh ada satu mahasiswa saya yang takut nasi. Nah, takut nasi, fobia nasi. Fobia nasi? Iya, jadi selama itu dia nggak makan nasi, makannya mie atau karbohidrat yang lain akhirnya. Jadi ketika melihat nasi yang bertumbuk itu dia udah kecemasannya muncul. Nah, ini mengganggu gitu kan. Benar. Nah, maka harus diterapi. Ada lagi yang dulu waktu kecil dia pernah dipukul sama ayahnya dengan menggunakan kemoceng atau apa namanya sulak itu, sulak yang bulu ayam itu. Akhirnya dia jadi takut dengan ayam gitu. Oh, malah jadi takut dengan ayamnya. Ya. Ingat dipukul itu. Karena ayam itu ada bulunya terkoneksi dengan kemoceng terkoneksi dengan pukulan ayahnya di waktu kecil. Oh iya. Pukulan itu terkoneksi dengan ketakutan dia waktu dipukul. Nah, akhirnya ketika melihat ayam jadi takut. Nah, ini kan fobia ketakutan yang tidak rasional. Iya, betul, tidak. Nah, itu mengganggu ya. Kalau dia tidak punya ayam di rumah enggak apa-apa. Kalau dia tidak jualan kemoceng enggak apa-apa. Bayangkan kalau dia misalnya dapat suaminya bisnisnya juragan kemoceng gitu. Betul. Nah, ini kan jadi problem. Jadi ada ketakutan yang tidak rasional. Ini yang harus menjadi perhatian ya. Jadi harus dibedakan dulu, ada ketakutan yang rasional dan yang tidak rasional. Yang tidak rasional. Yang rasional itu artinya justru bisa ada keinginan untuk menjauh dari bahaya atau melindungi itu ya Pak ya. Ya, ketakutan yang seperti itu. Tapi kalau yang tidak rasional itu tadi malah justru terlalu over, berlebihan. Iya, berlebihan, mengganggu perilaku. Ya, dan akhirnya menimbulkan satu perilaku yang negatif, yang aneh. Bagi orang aneh gitu. Melihat ayam aja dia sudah keluar keringat dingin. Ketakutan dengan nasi loh. Nah, ya padahal ada kan yang kita nasi. Maksudnya banyak di antara kita yang terutama orang Indonesia kalau belum makan nasi katanya belum makan. Nah, ini yang fobia mana itu fobia nasi. Yang fobia kan, iya. Kan menurut kita jadi aneh gitu. Betul. Ya. Tapi ini bisa diatasi ya Pak? Ya. Makanya tadi namanya ketakutan itu harus diidentifikasi dulu. Ya kan? Iya. Ketakutannya ini takut apa? Ya kan, takut apa? Penyebabnya apa? Kemudian seberapa takutnya? Ini harus diidentifikasi. Seberapa takutnya? Ya, seberapa takutnya? Apakah mengukurnya dengan seperti apa Pak kalau dari ilmu psikologi? Ya kita uji coba aja, misalnya coba bayangkan tentang nasi, nggak berani Pak, jangan bayangkan aja nggak berani. Okay. Apalagi ditaruh nasi di depannya gitu. Kalau dia bayangkan bisa, nah, oke, saya taruh nasi di depanmu ya, di 3 meter darimu, kamu melihat nasi gimana? Wah, nggak berani Pak. Oh berani, oke, saya dekatkan nasinya. Oh gitu. Jadi sampai kalau pada titik di mana dia sudah sangat tidak mampu mengatasi gejala kecemasannya muncul, nah saya berhenti di situ. Nah, terapinya mulai dari situ. Oh. Terapi penurunan kecemasannya itu dari titik di mana dia mampu mentoleransi itu tadi. Oh. Ya, jadi semakin jauh dia atau membayangkan aja udah nggak berani, berarti proses terapinya memang agak lama gitu. Jadi lebih berat ya? Lebih lama, lebih berat. Gitu. Teridentifikasi bahwa ketakutannya kadarnya sudah berat dan itu irasional ya? Itu irasional. Gitu. Ya makanya memang untuk orang yang sudah takut untuk mengalami ketakutannya itu memang menjadi satu problem tersendiri bagi dia gitu. Ada misalnya orang yang takut fobia sosial ya, takut bertemu begini dengan orang-orang yang baru ya. Itu sudah janjian ketemu dengan saya, akhirnya batal. Karena fobianya itu. Iya, Pak, bahkan saya ketemu berani, dengan sudah bikin janji. Sudah bikin janji. Maaf Pak, saya belum berani keluar ini Pak. Oh ya, paling saya Zoom aja pakai online.
Gimana Pak kalau online? Takut nggak? Nah, kalau online saya nggak takut Pak. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ini PR-mu tetap harus bertemu dengan orang loh ya. Tetap harus bertemu. Iya. Karena kan progresnya setelah Zoom paling tidak bisa ketemu dengan psikolognya gitu Ya, ya Pak ya. gitu. Tapi benar memang sangat mengganggu ya. Kalau ketakutannya nggak ketakutan nasi, ketakutan ketemu orang, ini kan gimana kelanjutan hidupnya, tidak bisa hidup dengan normal ya Pak ya. Betul. Iya. Kapan harus ke psikolog kalau sudah seperti ini Pak? Maksudnya ada orang yang masih menganggap ya udahlah, misalnya takut terhadap sesuatu tapi menganggap itu masih bisa nggak apa-apalah, nggak perlulah ke psikolog. Tapi kalau dari psikolog sendiri sebenarnya kapan sih seseorang itu harus ke psikolog Pak? Sebenarnya kalau dia sudah merasa terganggu dengan ketakutannya itu segera minta bantuan ya. Segera minta bantuan. Iya, jangan menunggu masalah yang lebih kompleks dan lebih besar lagi. Semakin dini tentunya ketakutan itu ditangani, itu akan semakin cepat. Kalau semakin parah, namanya kecemasan parah ya sudah nggak bisa. Ya bisa dengan Tapi metode hipnoterapi ya. Oh, dengan hipnoterapi. Ya, fobia itu sangat mungkin dengan hipnoterapi. Tapi kalau depresi, stres itu tidak bisa. Bukan tidak bisa, tapi beresiko. Karena dia dalam kondisi kejiwaan yang tidak netral gitu. Kalau fobia itu kan karena dia takut aja. Ada faktornya. Unsur psikologis yang lain kan dia biasa gitu, kondisi biasa. Baik, nanti bagaimana cara untuk mengatasi rasa takut ini? Jangan kemana-mana karena Bincang Psikologi segera kembali untuk Anda setelah jeda. Tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi dari TV 10. Ada saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Pak Setio Purwanto ini psikolog, kemudian penulis buku. Alhamdulillah. Ini bukunya banyak dan masih banyak lagi ya Pak koleksinya. Kemudian selain itu beliau juga dosen Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya Pak. Iya, ya. Bu. Oke, jadi kalau untuk mengatasi masalah Anda itu insya Allah nanti dibantu, mau terapi juga bisa ya Pak? Insya Allah. Jadi kalau pertama tuh pasti konseling dulu ya Pak? Ya. Setelah itu baru di diagnosanya, udah kayak dokter, diagnosanya ini cenderungnya ini diatasinya dengan terapi, itu yang menyarankan psikolognya atau sesuai permintaan klien Pak? Enggak, psikolognya. Oh sesuai psikolognya, sesuai kebutuhannya gitu betul. ya? Oke. Terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Nah, untuk yang belum bergabung silahkan, kami masih buka kesempatan untuk Anda. Permasalahan Anda ataupun mungkin tema apa yang ingin dibahas bisa dikirimkan ke WhatsApp yang tertera di layar. Ada satu pertanyaan yang terkait dengan tema yang kita bahas kali ini Pak. Iya. Dari Ibu Wati di Boyolali. Mau tanya Pak Setio, saya punya suami yang kerja di luar kota dan jarang pulang. Jadi tiap malam saya tidur di rumah orang tua yang kebetulan satu pekarangan. Saya takut di rumah sendiri, sampai ditulis dengan caps lock ya. Saya takut di rumah sendiri kalau malam Pak. Soalnya rumahnya di belakang banyak pepohonan yang besar dan tidak ada tetangga di situ. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghilangkan rasa takut itu? Terima kasih atas jawabannya dari Wati di Boyolali. Ya, terima Begitu, kasih ya, Pak. Bu Wati. Bu Wati di Boyolali, terima kasih sudah bergabung. Jadi bagaimana Pak mengatasi yang takut sendirian di rumah, alasannya di belakang tuh ada pepohonan dan tidak ada tetangga. Bagaimana mengatasinya Pak? Ini permasalahannya Bu Wati dulu Bu Wati, ya, sebelum ya. nanti kita secara umum juga akan membahas bagaimana mengatasinya. Ya, kalau mendengar cerita dari Bu Wati, emang ketakutannya ada wajarnya ya. Ada Jadi masih rasional. Karena jauh dari tetangga. Jauh dari tetangga, ada pohon besar, kan banyak hal-hal yang membahayakan tuh ya. Contohnya tiba-tiba rubuh gitu ya. Atau hal yang lain. Kalau pohon nggak tiba-tiba rubuh nggak ada ya, atau ada angin tak apa gitu ya. Mungkin ada binatang, ada ular, ada mungkin takut bisa. Dan ini kan sendirian ya ibu-ibu sendirian di rumah, nggak ada suami. Kalau tinggal sendirian di rumah,
tidak ada tetangga di sebelahnya juga itu merupakan satu ketakutan yang wajar gitu. Nah, cuma itu Bu Wati tidak menjelaskan takut apa gitu kan. Takut pada apanya? Takut pada apa? Kalau sendiri, ya ketakutan sendiri ya bisa aja. Orang itu kadang-kadang sendirian takut itu bisa juga gitu. Sendirian takut bisa. Cuma kalau saya lihat biasanya kalau ada rumah besar, pohon besar. Nah, atau nggak ada tetangga, itu ketakutan terhadap pencuri bisa, ketakutan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan bisa, tapi juga bisa juga takut hantu juga takut bisa, hantu bisa ya, karena bisa. Identiknya kan seperti itu. Ini kan di pohon besar tuh ada apa gitu kan ya biasanya. Pohon besar itu biasanya munculnya imajinasinya adalah hantu. Ada macam-macam lah. Orang Jawa itu kan kental dengan berbagai spesies hantu ya. Yang bisa saja itu menjadi pemikiran dia gitu. Nah, ketakutan terhadap hantu ini memang menarik untuk dibicarakan ya, karena hal yang tidak real gitu loh. Hal yang tidak real kenapa ditakutkan gitu. Hal yang belum tentu ada. Ini ya tidak rasional ya, tidak rasional. Kadang muncul karena imajinasi kita. Imajinasi sendiri. Tapi memang itu tidak dipungkiri karena bisa jadi itu merupakan ketakutan yang memang sudah ditanamkan oleh orang tua agar anaknya mau tidur gitu kan. Iya, masa kecil kan begitu. Masa kecil kan begitu. Ayo cepet tidur, kalau enggak nanti ini muncul loh gitu ya. Itu di pohon besar itu loh. Kamu jangan lewat di situ, itu ada ininya. Nah, bisa jadi itu ditanamkan sehingga muncul ketakutan. Iya. Untuk menjawab pertanyaan Bu Wati, mungkin kita tidak bisa memfokuskan pada satu bentuk ketakutan ya. Tapi kalau kita ambil secara umum ya, saya sarankan Bu Wati ini untuk mengidentifikasi saya takut apa sih sendiri itu. Sebenarnya ya kan? Takut apa kalau sendiri? Apakah mencekam atau bagaimana perasaannya itu sebenarnya takutnya tuh kenapa gitu ya? Kemudian juga kalau itu tidak memunculkan masalah, artinya kan beliau bisa tidur di tempat orang tuanya yang masih di pekarangan. Artinya kan masih satu pekarangan. Masih pekarangan. Kan ya? Berarti kan lingkungannya sebenarnya sama ya Pak? Sama. Di satu pekarangan begini kan misalnya, yang itu tidur sini, yang itu tidur sana. Tapi dia takut. Kalau sendiri di rumah. Kalau sendiri di rumah. Ya mungkin takut kesendirian itu mungkin ya yang ditakuti adalah kesendiriannya. Karena kalau dekat dengan pohon besar loh lah, kalau satu pekarangan kan tetap aja masih ada pohon besarnya ya Pak ya. Betul ya. Iya. Otomatis karena satu pekarangan masih ada pohon besarnya. Ya, mungkin takut sendiri itu kali ya. Takut dengan kesendirian. Nah, itu bisa diatasi juga Pak kalau takut dengan kesendirian. Sebenarnya begini. Untuk mengatasi takut itu kan tergantung motivasinya ya. Motivasinya itu sangat tergantung sekali dengan seberapa masalahnya dia maksudnya gitu. Ya kalau dia sudah bisa ke tempat orang tua dan tidak masalah gitu loh di tempat orang tua. Toh orang tua sendiri juga. Orang tua mungkin juga tambah senang ditemani, berarti kan nggak masalah gitu. Nah, kecuali kalau di situ ada suami kemudian masih takut tidur berdua dengan suami, dia tidur ke orang tua, nah itu timbul masalah gitu. Tapi ya enggak karena memang keinginan dari Bu Wati untuk tidur sendiri ya. Ya. Mungkin ingin juga sebenarnya tidur di rumah sendiri, mungkin begitu gitu kali ya. Kalau saya coba buat rumah itu menjadi rumah yang membuat rasa aman. Jadi contohnya begini misalnya. Lampu misalnya, buat lampu teras, lampu ruang tengah, lampu kamar, lampu dapur, itu terang semua gitu loh. Gitu. Kasih misalnya di atas 20 watt semua, terang benderang gitu, sehingga suasananya suasana siang gitu, sehingga rasa takutnya itu misalnya ya, karena awalnya begitu mungkin ya prosesnya. Ya, karena kalau takut hantu itu kan dengan terang itu kan. Misalnya kalau itu yang ditakutkan hantu atau apa gitu, atau kalau ada orang asing yang masuk ya coba
dikunci semua gitu dengan penerangan yang Iya, jelas, pengaman terang benderang, benderang. kemudian sistem keamanan rumahnya dikunci, Nah, jendela dikunci, kan begitu. harus menciptakan suasana yang Aman. dan nyaman dulu di Nah, rumah aman dan nyaman di dulu. saat malam. Oh, Karena takut itu terkait dengan ketidaknyamanan, ya kan? Takut ada pencuri ya, aman nggak Antisipasinya rumahnya? gimana? Antisipasinya bagaimana gitu? Itu untuk mengurangi rasa takut. Ya, ya. Kemudian memang harus dihadapi rasa takut itu. Ini sudah apa? Aman nih, sudah terang, sudah dikunci semua atau sudah apa begitu? Masih rasa takut. Nah, coba dihadapi rasa takut itu pelan-pelan. dihadapi, Pak. Ya, memang rasa takut itu harus dihadapi, tidak dihindari gitu. Tidak dihindari. Ya, karena untuk melatih mental agar tidak takut itu memang harus menghadapi rasa takut itu gitu. Oh, Tapi iya, faktor-faktor yang membuat takut itu sudah sudah dipenuhi semua. iya, betul. Sehingga tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran nanti kalau ini gimana, ini kan ini sudah semua gitu. Kok masih ada takut? Berarti masih takut, berarti memang harus dihadapi gitu. Semakin dihadapi, berlatih, nah nanti lama-lama akan berkurang rasa takutnya. Nah, nampaknya Bu Wati ini belum punya putra kayaknya. Iya, sepertinya karena masih tinggal sendiri. Masih tinggal ya. sendiri lah. Nanti kalau misalnya ada putra, Sudah ada. sudah punya anak misalnya ya, itu mungkin rasa Bisa takutnya pun dicoba juga akan dilatih. berkurang. Oke. Kemudian apa Pak? Misalnya untuk yang masalah sahabat TV 10 yang di rumah untuk mengatasi ketakutan, mungkin yang ketakutan yang berbeda jenisnya dengan Bu Wati ini secara umum dari ilmu psikologi untuk mengatasi sebuah ketakutan itu seperti apa Pak? Selain mengidentifikasi, itu juga cari tahu gitu, cari tahu tentang objek takutnya ini loh. Jadi ada pengetahuan tentang apa yang ditakuti gitu. Jadi harus tahu dulu memang apa yang ditakuti gitu Ya, ya. itu identifikasi, kemudian cari ilmunya. Misalnya hantu, misalnya hantu ini bener nggak sih? Hantu ini logikanya gimana sih? Cari tahu tentang hantu itu gimana gitu. Jangan mengandalkan asumsi-asumsi, Asumsi dan anggapan-anggapan, imajinasi gitu kan. Kemudian juga sekali lagi memang harus dihadapi secara bertahap, harus dilatih. Misalnya hadapi rasa takut itu selama 15 menit, tambah lagi 30 menit, nanti kan berkurang, tambah lagi sampai nanti hilang itu rasa takutnya. Jangan dihindari gitu kan. Dihindari. Ya, kemudian ya salah satu motivasinya adalah berikan motivasi kepada diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman. Takut itu kan zona tidak nyaman. Iya, betul. Wah, itu takut tahu. Itu zona tidak nyaman. Dah dorong diri kita untuk berada di wilayah itu, zona tidak nyaman itu. Oh, Jadi kita berada di zona tidak nyaman, artinya zona ketakutan itu tadi. Nah, nanti akan terlatih. Lama-lama nyaman gitu. oh. Lama-lama nyaman. Oke, jadi memang prosesnya bertahap. Iya. Iya, bertahap. Jadi menghadapinya mulai dari 15 menit dulu lumayan, 30, 45, bertahap ya Pak Bertahap. ya. Oke, nanti kalau untuk konsultasi lebih lanjutnya mengatasinya langsung Iya. bisa ke Pak Setio ya di Insya Allah. Padepokan Patrap Surakarta. Hampir 30 menit berlalu sudah dikode terus gini-gini loh Pak. Oh iya dong. Jadi Siap. saatnya untuk berpamitan, tapi sebelum itu ada yang ingin disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 Pak. Iya. Sahabat TV 10 memang rasa takut itu wajar ya. Tapi kalau itu sudah ketakutan yang over, berlebih dan tidak wajar, maka seperti tip-tip saya tadi perlu dipraktekkan. Perlu dipraktekkan. Akan tetapi kalau tips-tips yang tadi masih belum bisa menghilangkan rasa takutnya, mungkin sudah saatnya untuk menghubungi profesional ya Pak. Insya Allah. Bisa itu ke psikolog Psikolog. untuk berkonsultasi. Ini otomatis untuk mempelajari dan mengatasi rasa takut dengan cara yang sehat. Iya, betul Ya, sekali. dengan melakukan terapi jika diperlukan. Iya. Begitu. Terima kasih untuk ilmunya Pak Setio, semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10 yang ada di rumah. Amin. Jangan lupa untuk menyampaikan permasalahan atau mungkin juga tema yang ingin dibahas di program ini melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tentu saja saatnya saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto untuk undur diri.
Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.